Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap kali ada pembunuhan di dalam dunia sampai hari kiamat, maka Qabil anak Nabi Adam dapat dosa. Kenapa? Karena Qabil lah yang mulai membunuh manusia di dunia ini. Qabil membunuh dan sangat Habil. Gara-gara si Qabil ini membunuh dan sangat, membunuh manusia, lalu adanya mengikut. Nah, sampai hari kiamat ada pembunuhan, Qabil disiksa. Ada pembunuhan, Qabil disiksa. Kenapa? Karena dia awal-awal orang yang melakukan pembunuhan di dunia ini. Nah, jadi jangan sampai demikian. Mati orangnya, dosa kada mati. Yang kita cari itu kita mati, pahala terus hidup. Para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillah al-awwal wal-akhir ayyakuna awalan nas la siyama fi ahli wa qawmi bi ta'atillahi ta'ala kay yatba'ahu ghayruhu bi tilka ta'ah fayaksuru wa yatada'afu sawabu bi'adadi man tabi'ah wala yakuna awalahum bima'siyatillahi ta'ala fayatba'uhu ghayruh faya'zumu wizruh wa yatada'ab bi'adadi man tabi'ah. Orang-orang yang beriman dengan nama Allah Al-Awwal dan nama Allah Al-Akhir, maka bahwa adalah dia orang yang pertama di antara manusia, terutamanya di tengah keluarga dan kelompoknya, dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita kepada nama Allah Awal itu akan menimbulkan akhlak, menimbulkan perilaku. Dia selalu menjadi orang yang pertama dalam berbuat kebaikan, dalam berbuat taat kepada Allah, terutama di lingkungan keluarganya dan kelompoknya. Jadi kalau ada acara-acara kebaikan, dialah yang pertama. Sehingga mengikut akan dia oleh yang lain. Karena dia yang memulai perbuatan baik itu, maka orang lain pun ikut. Maka banyak dan berlipat ganda pahala yang didapatkannya dengan sebilangan orang-orang yang mengikutinya. 10 yang mengikuti kita, 10 kita dapat pahala. 100 yang mengikuti kita dalam berbuat baik yang kita mulai itu, 100 kita dapat pahala. Nah, makin banyak makin berlipat ganda pahala. Itu keuntungan orang-orang yang pertama dalam melakukan perbuatan kebaikan sehingga diikuti oleh orang-orang yang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan tidaklah dia menjadi orang yang pertama di tengah-tengah keluarga, di tengah kelompoknya, di tengah masyarakatnya. Tidaklah dia menjadi orang yang pertama dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mengikuti akan dia orang lain menjadi besar dan berlipat ganda dosanya sebilangan orang yang mengikuti akan dia. Jadi kalau urusan berbuat maksiat, jangan hendak jadi orang pemulaan. Jangan hendak punya inisiatif maksiat. Jangan hendak mempunyai gagasan-gagasan maksiat.
Karena kalau itu dipakai orang, dituruti orang, 1000 orang mengikut, 1000 kita menanggung dosanya. Nah, kalau orang beriman kepada Allah, beriman kepada al-awwal al-akhir, dia tidak akan mau menjadi orang yang punya inisiatif, punya gagasan atau memulai perbuatan maksiat itu. Para muhibbin rahimakumullah. Setiap kita membaca Al-Quranul Karim seperti yang ada sekarang ini, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat pahala. Berapa ribu sehari orang baca Quran, berapa juta sehari orang baca Quran, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat saham pahala. Kenapa sebabnya? Karena Abu Bakar Siddiqlah radhiyallahu anhu yang punya inisiatif menggagas untuk mengumpul Al-Quran dalam satu jilid, satu buku itu. Rasulullah SAW wafat, Quran itu belum ada, masih tercerai-berai di kalangan sahabat. Kadada Al-Quran berbiji itu kadada. Ada di sahabat ini 2 surah, ada di sahabat Fulan bin Fulan 3 surah, ada di sahabat ini 10 ayat, ada ditulis di kulit-kulit, ada yang dihafal. Nah, di zaman Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah, beliau memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpul siapa-siapa ada yang punya catatan Al-Quranul Karim. Maka Zaid bin Sabit atas perintah Abu Bakar mencari sahabat-sahabat Nabi yang ada punya catatan Al-Quran atau hafalan Al-Quran. Dikumpulkanlah Al-Quran menjadi satu jilid, satu buku seperti sekarang ini. Nah, jadi setiap kali kita baca Quran dengan cara demikian, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq dapat pahala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini keuntungan orang yang punya inisiatif, punya gagasan kebaikan. Sembahyang tarawih seperti yang kita lakukan di masjid-masjid, di langgar-langgar. Setiap kali sembahyang tarawih kita laksanakan dengan cara berjamaah demikian, Sayyidina Umar bin Khattab dapat saham pahala. Berapa juta, mungkin miliar orang yang sembahyang tarawih di seluruh dunia, maka sebilangan itulah Sayyidina Umar dapat pahala. Karena Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang punya gagasan untuk mengumpul manusia sembahyang tarawih berjamaah bersama-sama dengan satu orang imam. Zaman Nabi belum ada tarawih. Nabi ada sembahyang malam beberapa kali di masjid bulan puasa, lalu sidin berhenti. Zaman Abu Bakar belum ada sembahyang tarawih. Sembahyang malam ada di masjid, di tempat-tempat. Setelah masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, beliau melihat di masjid ada orang sembahyang di sana sekelompok, seikung imam. Ada di Buncu sana sembahyang sekelompok, seikung imam. Lalu beliau punya pikiran, mana baiknya kita kumpul semuaan satu orang jadi imam sembahyang tarawih. Sahabat setuju, maka dilaksanakanlah sembahyang tarawih dengan cara seperti kita ini. Jadi setiap kali sembahyang tarawih kaum muslimin di penjuru dunia dengan cara berjamaah di masjid, di langgar, di rumah, dimanapun, maka Sayyidina Umar radhiyallahu an dapat bagian pahala. Coba bayangkan berapa abad sudah yang lalu. Sampai hari kiamat, selama tarawih berjamaah dilaksanakan, Sayyidina Umar dapat pahala. Ini orang punya awal kebaikan, diikuti oleh yang lainnya. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, beliau punya gagasan untuk
azan Jumat itu 2 kali. Karena kalau sekali masih belum terkumpulan lagi orang. Karena umat muslim sudah banyak. Azan mesti 2 kali. Supaya orang jauh-jauh mendengar sempat berkumpul. Disetujui oleh para sahabat gagasan Sayyidina Utsman untuk azan Jumat itu 2 kali. Maka sampai sekarang, sampai hari kiamat, setiap azan Jumat itu 2 kali, Sayyidina Utsman dapat pahalanya. Karena beliau yang pertama punya gagasan seperti itu. Nah, yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Punya gagasan apa? Sayyidina Ali punya gagasan agar dicipta ilmu cara membaca Arab gundul, ilmu nahu. Beliau susun ilmu nahu, beliau perintahkan Abul Aswad Ad-Du'li untuk mengumpulkan itu. Sehingga orang yang bukan Arab bisa membaca kitab Arab tanpa baris. Disusunlah kitab nahu atas perintah inisiatif dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, maka setiap kaum muslimin yang bisa baca kitab kada baris, bisa ilmu nahu, Sayyidina Ali dapat pahala ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ini keuntungan orang-orang yang punya inisiatif kebaikan itu. Para muhibbin rahimakumullah. Dan maksiat pun demikian. Siapa-siapa yang punya inisiatif, punya gagasan, punya permulaan untuk melakukan maksiat kepada Allah, ditiru, dicontoh, diikut oleh orang lain, seapa orang lain mengikut, itulah dosanya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap kali ada pembunuhan di dalam dunia sampai hari kiamat, maka Qabil anak Nabi Adam dapat dosa. Kenapa? Karena Qabil lah yang mulai membunuh manusia di dunia ini. Qabil membunuh dan sanad Habil. Gara-gara si Qabil ini membunuh dan sanad, membunuh manusia, lalu adanya mengikut. Nah, sampai hari kiamat ada pembunuhan, Qabil disiksa. Ada pembunuhan, Qabil disiksa. Kenapa? Karena dia awal-awal orang yang melakukan pembunuhan di dunia ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dah la yanqusu dzalik min ujurihim syai'a wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ba'dah la yanqusu dzalik min auzarihim syai'a." Riwayat Muslim. Tidak ada orang yang memulai dalam Islam satu kebaikan melainkan baginya dapat pahala, dan pahala orang-orang yang mengamalkan sesudahnya dengan kebaikan itu tanpa Allah kurangi pahala mereka sedikit jua pun. Dan barang siapa yang memulai perbuatan jahat dalam Islam ini, maka dia menanggung dosa, dan dosa orang yang mengamalkannya dengan kejahatan itu tidak Allah kurangi demikian dari dosa-dosa mereka sedikit jua pun. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini di tangan dalam keluarga kita, dalam kelompok kita. Yuk kita sembayangan berjamaah. Anak bini umpatan berlima, 5 kita dapat pahala. Kada 27, kada 27 tambah 5. Nah, makmum dapat 27 aja. Tapi kalau si imam karena ingin mengajak orang lain untuk memulai melakukan sembahyang berjamaah, 10 makmumnya, berarti 37-nya dapat pahala. Sebilangan orang yang mengikutinya. Nah, siapa yang paling nyaman berbuat kebaikan ini? Orang-orang yang jadi pemimpin. Paling nyaman.
Pemimpin ada di kantor, biasa anak buah 10 sampai waktu zuhur, yo anak buah sembayangan kita berjemaah. Sembayangan di kantor berjemaah. Ini kepala desa membawai staf-stafnya nih. Ya pembakar kita sembayangan berjemaah zuhur. Habis staf 6 4 sembahyang berjamaah. Pembakar dapat pahala, sebilangan itu dapat pahala. Nah, makin banyak anak buah mengikut, makin banyak. Nah, demikian pula orang-orang yang memulai menggagas maksiat ini paling nyaman pemimpin juga. Kita bedangdutan di pemimpin. Nah, sekampungan bedangdut. Tutuhannya ketujuh bedangdut. 1000 nang hadir, si dia nanggung dosanya, amun itu berdosa. Jadi pemimpin ini berbuat dosa nyaman, berbuat kebaikan nyaman. Hendak banyak-banyak berbuat pahala, ulah kebijakan-kebijakan yang menjadi perbuatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulah peraturan-peraturan supaya orang taat kepada Allah. Ulah peraturan jangan maksiat kepada Allah. Kalau beriman dengan nama Allah Al-Awwal wal Akhir. Para muhibbin rahimakumullah. Wa ayyakuna amaluhu salih akhiran ba'da mautih, dan orang yang beriman dengan nama Allah Al-Akhir bahwa adalah amalnya yang salih itu hendaknya akhir sesudah wafatnya dia. Inya wafat, amalnya belum wafat. Nah, jadi orang yang beriman dengan nama Allah Al-Akhir, kalau dia wafat, amalnya kada wafat, terus mengalir ke dalam kuburnya. Jadi banyak-banyak artinya baisi amalan-amalan nang bila kita mati, amalan itu kada mati, terus jalan. Nah, Rasulullah pun dalam hadisnya bersabda, idza mata ibnu adam min qata amalu illa min salasin. Bila manusia mati, jar Nabi, putus amal. Kada kau sembahyang, kada kau puasa, kada kau bersedekah, kada kau berzikir, kada kau, habis semua amal, tutup. Kecuali 3, sedekah jariyah. Oleh ulama fikih disebut wakaf. Nah, wakaf. Wakaf itu walaupun mati nang bewakaf, selama wakaf masih dipakai orang terus mengalir. Nah, ini yang dicari. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan orang. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, siapa lagi? Imam-imam yang lain. Beliau hanya tubuh yang wafat, tapi ilmunya sampai hari kiamat dapat pahala mengalir ke kubur beliau selama dibaca orang kitab-kitab karangan beliau itu. Yang ketiga, waladin salih yad'ulah, anak yang saleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya. Nah, jadi kalau kita beriman dengan nama Allah yang akhir, hendaklah amal saleh kita ini akhir. Nah, jangan sampai kita mati juga. Mesti disiapkan ada amal-amal yang bakalan terus mengalir ke dalam kubur kita. Antara 3 tadi, apa yang kita hendak? Mula sumur, kita mati, sumur masih dipakai orang, banyunya masih mengalir. Nah, selama itu maka dapat pahala terus mengalir ke dalam kuburnya, dapat rahmat terus ke dalam kuburnya. Dan jangan sekali-kali menjadi orang yang mati kejahatannya hidup. Nah, papalingannya yang tadi. Rahimallahu mra'an matat zunubu. Allah sayang kepada orang yang bila mati juga dosanya. Yang sakit itu orang yang mati dosa hidup. Nah, dosa hidup. Sehingga orang yang dalam kubur terus dosanya mengalir ke dalam kubur. Kenapa? Karena bertinggal dosa yang hidup di dalam dunia dulu.
Maulah tempat maksiat misalnya, maulah tempat orang permainan, orang bercatur, orang bedum, mati tukang ulah. Ini orang kemarin berkumpul tuh bedum sampai ke dalam kubur dum-dumannya. Nah, jadi jangan sampai demikian. Mati orangnya, dosa kada mati. Yang kita cari itu kita mati, pahala terus hidup. Jadi wa ayyakuna amaluhu shalih akhiran ay mutaakhiran ba'da mautih. Sudah mati tetap mengalir, tetap mengalir. Wa ayyata'ammala awwala khalqihi wa akhira hayatihi, dan orang yang beriman kepada nama Allah yang awal, nama Allah al-akhir, buah keimanannya itu akan membawa dia berpikir tentang awal kejadiannya dan akhir kehidupannya. Lianna man ta'ammala dzalik yahsulu lahu khairatun katsirah. Orang yang mau merenung demikian, hasil baginya kebaikan yang banyak. Kalau kita mau merenung awal kejadian kita, mau merenung akhir hayat kita, maka akan dapat kita kebaikan-kebaikan yang banyak. Mau mengingat awal kejadian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun am sa'id. Wallah alladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira' fa yasbiqu 'alaihi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli al-jannah. Bukhari Muslim. Rasulullah bersabda bahwa jar Nabi, kamu itu dihimpunkan kejadian kamu di dalam rahim ibu kamu. Semua manusia yang lahir ini melalui rahim, kecuali ada beberapa manusia yang lahir tanpa melalui rahim. Nabi Adam contohnya. Nah, selain pada itu rahim. Dalam rahim itu dulunya kita berupa nutfah 40 hari. Nutfah itu campuran sperma laki-laki dan telur perempuan. Nutfah 40 hari berproses di dalam rahim. Lalu menjadi segumpal darah 40 hari, jadi segumpal daging 40 hari, diutus oleh Allah malaikat khusus yang gawiannya hanya ini, meniupkan roh kepada segumpal daging tadi. Nah, disuruh malaikat ini menulis 4 perkara. Gimana menulis? Di dahi. Di dahi ini ada tulisannya. Rezeki ditulis. Yang ditulis apa? Banyak atau sedikit? Rizquhu katsir. Rezeki ini orang banyak.